Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ma'ruf Sobarudin, calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Formasi perawat terampil di RSCD Dr. RM Sujarwati, Klaten. Saya bertugas di ruang Dewan Daru, yaitu bangsal yang memberikan pelayanan kepada pasien dengan gangguan jiwa yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit lainnya. Dalam kesempatan aktualisasi ini, saya mengangkat judul Optimalisasi Penerapan Early Warning System pada penanganan pasien jiwa komorbid di ruang Dewan Daru RSCD Dr. RM Sujarwati, Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Ruang Dewan Daru merupakan salah satu bangsal dengan tingkat kompleksitas tinggi. Pasien yang dirawat tidak hanya mengalami gangguan jiwa, tetapi juga memiliki penyakit fisik penyerta yang membutuhkan pemantauan ketat. Dalam kondisi seperti ini, resiko terjadinya kegawatan fisik meningkat, terutama karena gejala awal perburukan seringkali tidak terdeteksi secara cepat. Early Warning System adalah alat bantu klinis yang digunakan untuk mendeteksi dini tanda-tanda penurunan kondisi pasien melalui pengamatan parameter vital seperti tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu, dan tingkat kesadaran. Namun, berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan tim perawat di ruang Dewan Daru, penerapan EWS belum berjalan optimal. Beberapa perawat belum rutin mengisi dan menginterpretasikan skor EWS, serta belum ada alur rujukan cepat yang jelas bila ditemukan skor EWS tinggi. Oleh karena itu, saya memilih topik ini dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerapan EWS agar perawat mampu mendeteksi dini kondisi pasien, mempercepat tindakan, dan menurunkan resiko kegawat daruratan, serta berkontribusi untuk meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan pasien. Berikut rangkaian kegiatan aktualisasi dan habituasi dalam rangka penyelesaian masalah ini. Kegiatan pertama, membuat leaflet tentang EWS. Tahapan kegiatan ini meliputi: tahapan kegiatan pertama, mencari literatur terbaru tentang EWS sebagai referensi agar isi materi akurat dan sesuai dengan pedoman terbaru. Hal ini mencerminkan nilai ASN akuntabel karena setiap informasi didasarkan pada sumber yang valid. Tahapan kegiatan kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Ini sebagai bentuk membangun komunikasi yang baik dan kerjasama untuk mendapatkan arahan dan memastikan isi leaflet agar sesuai dengan kondisi di ruang Dewan Daru. Hal ini mencerminkan nilai harmonis dan loyal. Tahapan kegiatan ketiga, mencetak leaflet EWS yang menarik, mudah dibaca, dan dapat digunakan untuk edukasi rekan sejawat. Tahapan ini menunjukkan kompetensi ASN dalam berinovasi dan menyebarluaskan pengetahuan. Kegiatan kedua, membuat poster alur rujukan cepat jika skor EWS tinggi. Tahapan kegiatan ini meliputi: tahapan kegiatan pertama, menyusun draft alur rujukan cepat berbasis skor EWS, mencerminkan nilai ASN yang adaptif. Tahapan kegiatan kedua, berkoordinasi dengan kepala ruang dan mentor, mewujudkan nilai ASN kolaboratif dan loyal. Tahapan kegiatan ketiga, membuat poster alur rujukan cepat dengan desain yang informatif, wujud inovatif, dan berorientasi pelayanan. Kegiatan ketiga, melakukan pemetaan ruangan untuk pasien dengan skor EWS tinggi. Tahapan kegiatan ini meliputi: tahapan kegiatan pertama, melakukan observasi ruangan dan menentukan kriteria ruangan yang ideal, mencerminkan nilai ASN yang adaptif terhadap kebutuhan pasien. Tahapan kegiatan kedua, konsultasi dengan kepala ruang mengenai hasil observasi, menunjukkan nilai ASN kolaboratif dan loyal. Tahapan kegiatan ketiga,
membuat denah pemetaan ruangan yang strategis untuk memudahkan pemantauan pasien beresiko tinggi. Wujud nilai ASN berorientasi pelayanan. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi pengisian dan interpretasi EWS kepada perawat. Kegiatan ini dilakukan untuk wadah meningkatkan pemahaman bersama dalam penerapan EWS, serta dapat meningkatkan kompetensi perawat. Tahapan kegiatannya. Tahapan kegiatan pertama, konsultasi dengan kepala ruang terkait pelaksanaan sosialisasi, wujud loyalitas ASN, dan pelaksanaan tugas yang sesuai prosedur. Tahapan kegiatan kedua, melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat dengan menjelaskan langkah pengisian, interpretasi skor, dan tindakan lanjutan berdasarkan hasil skor, mencerminkan nilai berakhlak, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan 3, mencatat umpan balik peserta sosialisasi, mencerminkan nilai kompeten dan akuntabel. Kegiatan kelima, melakukan evaluasi dan monitoring penerapan EWS. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi masalah yang muncul, menilai kinerja, dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan. Tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama, menyusun instrumen evaluasi dan monitoring penerapan EWS untuk menilai kepatuhan dan efektivitasnya, mencerminkan nilai akuntabel dan inovatif. Tahapan kegiatan kedua, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melihat tingkat kepatuhan perawat dalam pengisian EWS, mencerminkan nilai berakhlak, kompeten, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan ketiga, membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi yang kemudian diserahkan kepada kepala ruang dan mentor. Wujud akuntabilitas dan transparansi ASN dalam setiap kegiatan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yuda Randa Dugayanto, perawat yang bertugas di ruang Dewan Daru ini. Untuk aktualisasi inovasi tentang EWS dari teman kami yaitu Mas Ma'ruf, sangatlah berguna sekali bagi ruangan kami Dewan Daru. Dikarenakan dengan inovasi EWS ini kita dapat mengetahui kondisi terkini dari setiap waktu, kemudian setiap shift dari kondisi pasien, sehingga kita dapat melakukan tindakan implementasi yang tepat bagi pasien. Semoga dengan inovasi EWS ini dapat kita pertahankan dan dapat dilakukan dan dapat berguna untuk ruang Dewan Daru khususnya, kemudian bisa diterapkan dengan ruangan-ruangan yang lain untuk RSJD Dr. RM Sujarwadi, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Perkenalkan, saya Minarse, Kepala Tim dari Ruang Dewan Daru. Dengan adanya aktualisasi dari Saudara Ma'ruf tentang EWS tentu sangat berguna bagi kami, terutama dalam pemantauan kondisi pasien. Perkenalkan, saya Basuki Rohmat, Kepala Ruang Dewan Daru. Dengan adanya aktualisasi EWS oleh Mas Ma'ruf di Ruang Dewan Daru ini, semoga bisa meningkatkan layanan asuhan keperawatan pada pasien-pasien di Ruang Dewan Daru. Terima kasih, semoga semakin maju.